everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairul At-Tamimi dari Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan Masyarakat, Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pada tahun 1858, Rudolf Virchow, seorang dokter dari Jerman, menyatakan teori selnya, yaitu omnis cellula e cellula, yang artinya bahwa setiap sel berasal dari sel lainnya. Sel memiliki kemampuan untuk membelah atau memperbanyak diri. Sel yang membelah disebut dengan sel induk, sedangkan sel hasil pembelahannya disebut dengan sel anak. Cara pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembelahan secara langsung yang disebut dengan amitosis dan pembelahan secara tidak langsung yang disebut dengan mitosis dan juga meiosis. Di sini, saya hanya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara tidak langsung yang terjadi melalui pembelahan mitosis saja. Pembelahan mitosis. Mitosis merupakan pembelahan inti sel yang disebut juga dengan nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Mitosis menghasilkan nukleus pada kedua sel anakan dengan sifat genetik ekuivalen sama dengan sel induknya. Satu sel induk dengan kromosom diploid yang membelah secara mitosis akan menghasilkan sel anakan yang memiliki kromosom bersifat diploid juga. Mitosis biasanya merupakan fase terpendek, yaitu berlangsung sekitar 1 jam dari waktu total siklus sel selama 18-24 jam pada sel hewan umumnya. Pada pembelahan mitosis ini terjadi secara bertahap melalui beberapa fase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, pada fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Ini adalah tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis. 1. Interfase. Sebelum sel mengalami pembelahan, sel akan mengalami masa interfase, di mana interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel, yaitu kira-kira 90% dari siklus sel. Interfase merupakan fase antara fase mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Interfase bukanlah fase istirahat, tetapi fase ketika sel mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin atau mereplikasi DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Dan pada interfase akhir ini, di dalam sel sudah terbentuk nukleus atau inti sel yang mengandung satu atau lebih anak inti. 2. Fase-fase pada mitosis. Sebagaimana yang kita ketahui di awal tadi, bahwa mitosis ini meliputi 5 subfase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Profase. Profase berlangsung lebih lama dan membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan subfase lainnya. Pada profase, terjadi peristiwa benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, padat, pendek, dan menebal menjadi kromosom yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Anak inti atau nukleolus
menghilang sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Di dalam sitoplasma, mulai terbentuk gelendong mitotik atau benang-benang spindel yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang saling menjauh. Prometafase. Pada fase prometafase ini, membran inti terfragmentasi, melebur, kemudian menghilang sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Kromosom-kromosom tampak tersebar tidak saling tumpang tindih karena kromosom sedang menuju ke pelat metafase. Metafase. Pada fase metafase ini berlangsung paling cepat, di mana kromosom yang bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut dengan bidang ekuatorial atau lempeng metafase, bidang khayal yang membagi sel dengan jarak yang sama. Pada fase ini, kromosom tampak lebih jelas karena sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris. Kinetokor dari kromatid saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Anafase. Pada fase anafase ini, pasangan sentromer dari setiap kromosomnya berpisah sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinetokor memendek. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Telofase. Pada fase telofase ini, mikrotubula non-kinetokor memanjang lagi sehingga sel semakin panjang. Terbentuknya nukleolus atau anak inti pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Pada tahap akhir telofase ini segera diikuti dengan sitokinesis, pembelahan sitoplasma. The cell cycle of mitosis. 3. Sitokinesis. Pada fase sitokinesis, pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk dua sel anak. Pada sel hewan, sitokinesis diawali dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial, yakni di tengah-tengah sel. Berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan yang berdinding sel saat sitokinesis tidak membentuk alur pembelahan, tetapi vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi berpindah di sepanjang mikrotubula di tengah-tengah sel. Sehingga pelat sel ini membesar hingga membran di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma. Kemudian terbentuklah dinding sel baru yang memisahkan kedua sel anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini kurang sesuai dalam menyampaikan materinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yuk belajar biologi. Biologi itu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.